Banyak orang bilang grafiti itu vandalisme, tapi jarang yang nanya kenapa coretan ini harus eksis. Grafiti bukan tren modern. Grafiti udah ada sejak manusia pertama kali ingin meninggalkan jejak. Menurut para arkeolog, bentuk paling awal grafiti bisa ditemukan di lukisan goa prasejarah seperti di Lascaux, Prancis. Manusia purba menggambar bukan untuk pamer. Mereka menggambar untuk menunjukkan kepada manusia purba lain bahwa dia pernah berkunjung ke tempat ini. Mungkin kalau kita coba samakan dengan hari ini, semacam tulisan ini. Now, the reason why the Pompeians wrote so many graffiti is they didn't have access to inexpensive writing tools like paper. So they took to the walls to send messages to one another, record observations, or even record things using tally marks. Masuk ke zaman Romawi kuno, grafiti muncul di tembok kota Pompei. Isinya jelas bukan seni yang indah, tapi pesan-pesan yang jujur. Mulai dari kritik politik, ejekan, cinta-cintaan, bahkan lelucon kasar. Why is a phallus, shall we call it? Why would it be here? What does it tell us about the Romans? It tells us that they had a sense of humor. Sejarawan menyebut ini sebagai suara rakyat biasa. Suara-suara yang gak pernah terdengar dituliskan di tembok-tembok kota sebagai pengingat untuk penguasa. Di zaman Romawi ini pula, untuk pertama kalinya, grafiti dibuat sebagai sarana ketidakpuasan. Contohnya, Graffito Alexamenos. Sebuah karya grafiti kuno yang begitu penting untuk sejarah grafiti dunia. Gambaran ini ditemukan di Bukit Platine, yang menggambarkan seorang pria disalib dengan kepala keledai, dan seorang yang sedang menyembah disertai tulisan Yunani kuno yang artinya Alexamenos menyembah dewanya. Grafiti ini dianggap sebagai salah satu gambar penyalipan tertua, sekaligus sebagai karikatur anti-Kristen tertua yang mengejek kepercayaan Kristen dengan menuduh mereka sebagai penyembah keledai. Fakta ini banyak dibahas dalam studi arkeologi Romawi dan didokumentasikan oleh Cambridge University Press. Coba kita geser ke grafiti modern. Grafiti modern seperti yang kita kenal sekarang lahir di kota New York kisaran tahun 60-an akhir. Pemuda dari lingkungan miskin mulai menulis nama dan julukan mereka atau tagging di tembok-tembok kota dan di subway. Salah satu nama paling awal yang tercatat adalah Taki 183, seorang kurir yang menulis namanya hampir ke seluruh penjuru kota. Kisah ini pertama kali diangkat oleh The New York Times pada tahun 1971. Dari sinilah grafiti berkembang menjadi identitas. Nama bukan lagi sekedar coretan, tapi simbol eksistensi. Lalu kereta dan tembok menjadi kanvas berjalannya. My first tag was about 16. I still remember the first time. My friends were doing it by the bus terminal with a really smooth wall. Yeah. And they wrote their names, and I said, let me try that. Okay. That's it. I remember it. And there was a regular person there, and when we got to the bottom of the elevator, there was a policeman there. And he goes to the policeman and he says, look, these guys just vandalized the whole elevator. And the cop didn't do anything. Semakin besar nama seseorang, semakin hidup pula seseorang itu di kota yang gak pernah peduli. Kisah ini didokumentasikan dalam buku klasik yang berjudul Subway Art pada tahun 1984, karya Martha Cooper dan Henry Calvin, yang sampai hari ini dianggap kitab suci grafiti bagi sebagian orang. Pemerintah menyebut kegiatan ini sebagai vandalisme, para pelaku menyebut ini sebagai perlawanan. Dan disinilah esensi grafiti lahir, seni yang gak perlu minta izin. Ia lahir dari keterbatasan dan hidup dari keberanian. Thank you for watching.